Di sana mereka heran-heran, ini Aci ini datang mau buat apa? Oke, jadi diterjemahkan di Indonesia. Nih Cici, Cici ini ngapain di desa kita gitu ya? Orangnya terlihat secara physically berbeda. Betul. Datangnya sebagai apa? Hai, welcome to Podcast bersama saya Yunita. Untuk episode hari ini kita akan ngobrol dengan seorang wanita muda yang bisa beri kepastian untuk ketidakpastian. Tapi sebelumnya subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya. Yuk kita ngobrol dengan seorang financial planner, Helda Lianto. Hai. Hai Kak. Halo Helda Lianto, financial planner. Perkenalkan diri dulu dong. Siapa Helda Lianto? Hai, saya Helda Lianto, seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak, juga financial planner, punya toko, kerjaan wira swasta juga. Oke, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Iya. Selama pandemi sudah melewati seroja, badai seroja. Iya, puji Tuhan ya. Aman sentosa. Aman. Financial planner. Apa sih financial planner? Itu kerjanya ngapain aja? Financial planner itu membantu masyarakat Indonesia untuk, khususnya NTT ya? Ya, khususnya NTT untuk mengatur keuangan, mengelola keuangan mereka gitu. Oke, jadi financial planner ini sekarang Helda kerjanya financial planner di sebuah agensi asuransi. Yes. Agensi asuransi ya, berarti itu bisa masyarakat umum taunya agen asuransi ya. Iya. Sama ya, itu iya. Pada dasarnya sama. Betul tapi sekali. Di masa sekarang dia bukan cuma closing polis asuransi, tapi dia juga merencanakan, menyiapkan, membantu masyarakat untuk mempersiapkan keuangannya, begitu ya. Betul. Financial planner itu seperti itu. Helda kan saya kenalnya sudah dari kecil ya, dari kecil dari kenal SD. Helda dari kecil ya, dari SD. Itu kan setelah itu kan Helda kan sekolahnya di luar negeri ya. Iya. Lama di Aussie gitu. Iya. Kenapa terus setelah dari Aussie kembali ke Indonesia, kembali ke Kupang? Kenapa memilih menjadi seorang financial planner atau seorang agent asuransi? Baik Kak, jadi kalau di luar negeri itu asuransi itu sudah makanan biasa lah. Kebutuhan ya, sudah kebutuhan pokok. Iya. Nah, jadi waktu saya di Indonesia, saya pingin belajar lebih detail lagi tentang sistem kerja, cara kerja asuransi di Indonesia. Ya. Supaya saya tidak dibohongi, supaya saya bisa ngurus klaim, supaya saya bisa mengerti. Untuk diri sendiri dulu ya? Iya. Terus yang kedua, karena saya rencana memang mau ambil untuk satu keluarga saya. Untuk saya, suami, anak-anak, dan keluarga besar juga. Belum punya asuransi sebelumnya atau? Sebenarnya sudah ada mereka, sudah ada. Tapi kadang-kadang mereka tuh beli itu cuman karena kasihan agent. Oh ya, kasihan sama orang yang nawarin ya? Karena kasihan nawarin. Terus akhirnya mereka tidak betul-betul mengerti apa manfaat yang mereka beli. Tidak tahu asuransi ini untuk apa, betul, bagaimana klaimnya. Betul, ya. Dan kadang-kadang akhirnya 3 tahun beli langsung malas bayar lagi, semacam itulah. Terus yang ketiga, kenapa saya terjun betul-betul ya, selain kan kalau saya menjadi agen asuransi kan komisi balik ke saya. Iya. Lumayan kan komisinya. Terus juga selain itu ya saya pingin bantulah keluarga saya, teman-teman saya untuk mendapatkan solusi terbaik, financial solusi terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Dan kemampuan mereka. Betul.
pada saat tawarkan berarti hanya ditawarkan di orang-orang yang dekat dulu ya? Iya, tentunya ditawarkan ke orang-orang yang dekat. Pertamanya juga saya sudah gimana ya, malas dan udah mau give up. Ya. Karena pekerjaan agen asuransi itu bukan gampang, ya, gitu. Betul. Tetapi beberapa waktu kemudian saya mencoba untuk pergi ke teman, saudara, dan mereka tidak mau. Mereka ada penolakan ya, berarti bukan Banyak mulus-mulus aja ya, bukan Tentu, mulus-mulus saja, tentu. ada penolakan. Dan tapi tiba-tiba yang saya kontak itu beberapa orang dan cukup lumayan banyak sebenarnya Kak. Tiba-tiba terjadi sesuatu dalam hidup mereka. Oh yaitu ya, resiko. yang sebenarnya kalau sudah Betul. join asuransi, sudah memilih asuransi bisa di cover, dibantu sekali. oleh asuransi. Betul ya. sekali. Jadi ya ada contoh lah teman saya yang saya nawarkan, terus akhirnya dia bilang ya sudahlah cukup dengan yang ini saja. Tapi kemudian terjadi resiko. Nah, saya melihat berarti bisa terjadi kepada siapa saja, apalagi kecelakaan bisa terjadi kepada siapa saja. Sehingga saya pingin untuk saudara-saudara saya, teman-teman saya yang lain jangan sampai terlambat. Kejadian seperti itu. Karena biayanya bukan kecil, biaya medis ya di Indonesia juga bukan kecil gitu. Sehingga jangan financial loss, begitu Kak. Jadi tapi kan dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita kan pasti semuanya butuh uang lah. Betul. Butuh cuan, ya kan? Yes. Jadi nggak mungkin kerja hanya untuk niat membantu. Pasti ada poin 1 apa, poin 2 apa mungkin. Dan kenapa tiba-tiba ingin bantu orang gitu? Kenapa adakah kejadian yang saya ternyata bisa bantu orang melalui profesi saya gitu? Ya, ada mungkin kisah, sangat betul, sangat banyak sebenarnya. Ada sih. kisah yang membekas yang mungkin bisa diceritakan gitu. Iya, jadi sebenarnya saya pingin sih dalam hidup saya itu ada pekerjaan saya yang punya nilai plus dalam diri saya, gitu. Dan ini salah satunya. Sebenarnya saya waktu join dan waktu saya ambil buat keluarga saya pikir sudahlah cukup, saya sudah mau berhenti, udah mau give up. Oh, yang penting keluarga saya sudah tercover. Yes, betul. Tetapi maksudnya dalam berjalannya waktu, saya melihat begitu banyak masyarakat Indonesia khususnya NTT yang banyak juga mengalami kejadian-kejadian resiko kehidupan yang akhirnya keluarganya harus bocor gitu. Keuangannya. Jadi harus membantu keluarga yang tertimpa musibah. Betul, dan itu yang membuat saya semakin semangat dalam pekerjaan ini karena ini adalah pekerjaan mulia. Saya boleh kasih contoh, Kak? Iya. Jadi pernah ada kejadian apa gitu? Saya pernah mengalami sebenarnya bukan nasabah saya. Jadi bukan orang yang beli polis dari Helda ya? Bukan. Nasabah ini kemudian meninggal, usia cukup muda, belum sampai 40 tahun. Dan dia sudah membeli insuransi ini bukan dari saya. Dari teman. Teman yang juga satu agensi dengan Helda ya. Jadi produknya sama ya, jadi produk AIA. Produknya cukup murah sih sebenarnya, 300 ribuan lah per bulan. Per bulan 300 ribu. Betul. Nah pada saat itu nasabah kan meninggal. Nah pada saat itu saya kebetulan berada di lokasi, diberikan kesempatan atau pas waktu itu saya punya waktu untuk berada di lokasi yang untuk sama dengan jenazah ahli waris. Yang ahli waris ya. Jadi saya berkesempatan untuk mengurus klaimnya. Nah di situ saya saya pergi ke sana. Boleh dibilang saya sendiri yang berkulit putih ya, berkulit Chinese, Tionghoa. Keturunan ya. Keturunan. Yang lainnya pribumi. Betul. Di sana mereka heran-heran. Ini Aci ini datang mau buat apa? Oke, jadi diterjemahkan di Indonesia. Ini
Cici ini ngapain di desa kita gitu ya. Iya. Orangnya terlihat secara physically berbeda. Betul. Datangnya sebagai apa? Kita lagi ada acara kedukaan, sedang ada kedukaan dan semua keluarga berkumpul. Ini siapa? Orang yang beda sendiri ini. Jadi mereka tanya, ibu mau perlu apa? Perlu siapa gitu, dari mana? Dan kemudian saya menjelaskan, saya ini dari AIA dan nasabah jenazah ini bapak almarhum ini telah membeli polis dari kita dan sekarang dia menunjukkan ahli warisnya. Bentar, si almarhum si pemegang polis ini sudah menikah atau belum? Belum. Jadi ahli warisnya berarti keluarga ya? Iya, orang tua atau adik ya? Adiknya, salah satu adiknya. Adiknya banyak atau? Iya, adiknya cukup banyak, Kak. Oh, jadi berarti beliau ini adalah tulang punggung ya? Betul sekali. Jadi waktu saya ke sana, ya saya menjelaskan bahwa saya dari AIA, datang untuk menemui ahli warisnya, memberikan tanda tangan, form, minta data-data gitu kan. Karena saya bilang bahwa kakak kamu telah meninggalkan sedikit warisan ya, berupa uang pertanggungan untuk kamu gitu. Nah, waktu di saat itu dia menangis, Kak. Dia menangis dan dia peluk saya. Dia bilang terima kasih gitu. Dan di situ dan akhirnya dia bilang bahwa saya ini lagi setahun lagi sudah mau selesai kuliah saya. Nah, kalau misalkan dia sudah tidak ada, saya sudah pikiran sebenarnya saya gimana lagi mau sekolah. Berarti putus sekolah ya? Iya, begitu. Sudah membayangkan hal terburuk adalah putus sekolah. Nah, di situ itu seperti touch saya punya hot button gitu. Di situ saya mulai tambah semangat lagi. Ternyata pekerjaan ini kita ini mulia karena apa? Ternyata tidak, maksudnya dengan adanya kita itu bisa membantu adik-adik yang mewujudkan mimpi mereka. Gitu. Ada itu dia polisnya 300.000 per bulan. Iya, dan dia sudah ambil sekitar 5 tahun. Sudah ikut selama 5 tahun, meninggal, mewariskan pertanggungannya jiwa ya. Betul. Nominalnya berapa, Pak Encair? Kalau boleh tahu sekitar berapa? Lebih dari 100 juta. 100 cukup jutaan ya, untuk sekolah dan kehidupan adik-adiknya. Orang tuanya masih ada tapi sudah. Iya, orang tuanya sudah usia sangat lanjut ya, 70 tahun, sedangkan ibunya sudah meninggal dari mereka masih kecil. Jadi benar-benar dia adalah tulang punggung. Iya, betul. Betul sekali. Nah, di situ yang benar-benar saya rasakan. Saya bisa membayangkan situasi. Saya merasakan itu gimana ya? Ya, jangan sampai kita. Itu salah satu ya yang membuat semangat. Dan waktu itu kan Helda tidak mendapatkan apapun karena itu kan bukan polis yang dibeli dari Helda ya. Helda tidak dapat komisi. Betul sekali. Kebetulan saya lagi di satu sana. Lokasi di suatu daerah yang tidak di Kupang ya. Betul. Lagi di daerah kabupaten yang Helda kebetulan di situ diminta bantuan untuk menemui keluarga. Gitu ya. Aduh, saya jadi ikut sedih. Ikut agak ya bagaimana ya situasinya pada saat itu. Jadi itu ya salah satunya juga mewujudkan impian ya. Mungkin ada yang pikirlah kita nggak ngomong tentang meninggal, tapi ada juga yang mungkin untuk uang pensiun bisa juga kan ya, asuransi bisa ya. Ada juga. Atau mungkin mau siara. Betul, ada juga yang untuk itu. Ya, kalau untuk uang pensiun kan agar supaya nanti kalau gaya hidup kita tidak berubah sebelum pensiun ini kan mungkin kita makannya di suatu tempat atau kita naik mobilnya ini mobil A gitu, anak bersekolah di tempat A. Pada saat pensiun mungkin tidak bisa bersekolah di situ lagi di standar yang itu, tidak bisa naik mobil yang sama lagi. Mungkin ayah bisa mewujudkan ya. Itu bagian investasi atau bagaimana? Jadi begini Kak, semua orang itu punya mimpi, punya tujuan hidup. Apa itu kita tidak tahu. Ada yang untuk tabungan dana pendidikan, untuk anak-anak sekolah di luar negeri, di luar kota. Ada yang untuk tabungan pensiun, ya kan? Ada yang mau untuk beli rumah,
ada yang mau investasi bisnis baru, Iya. buka toko, semuanya punya tujuan hidup. Nah, dari situ itu mungkin mereka bisa berkalkulasi sesuai dengan pendapatan mereka. Ini kalau mereka itu dalam keadaan normal, sehat-sehat. Iya. Begitu kan, Kak? Nah, ketika misalkan dalam keadaan tiba-tiba seseorang mengalami resiko kehidupan, maka yang pasti kematian, juga contohnya ya kematian atau yang lain-lain, Iya. maka bagaimana lagi dengan tabungan tersebut, gitu. Jadi kan sayang tabungan yang sudah mereka kumpulkan, ya, atau keuntungan 10.000, 20.000 lumayan itu, yang sudah mereka kumpulkan, aset yang sudah diperoleh. Bisa juga kan kayak asuransi kebakaran. Iya, betul. Gitu kan, kita juga itu juga Betul. asuransi kan? Betul sekali. Aset Jadi kita. jadi sebelum seseorang itu berinvestasi, bahkan sebelum seseorang itu menabung untuk yaitu dana pendidikan, dana pensiun, ya. make sure, pastikan seseorang itu punya proteksi. Jaminan. Ya, atau peace of mind, Iya. ketenangan pikiran. Iya. Baru boleh Kalau ada yang bilang berinvestasi. iya, kalau ada yang bilang asuransi itu rugi. Iya. Itu kita taruh uang, anggaplah kalau saya tidak terjadi apa-apa, Betul. saya kan rugi. Kak, saya mau bertanya sama Iya. Kak Yuni sekarang nih. Ya. Beneran mau untung di asuransi? Beneran mau untung? Meninggal. Ya, itulah. Jadi asuransi ini bukan untung. Kalau memang 30 tahun, 20 tahun dia tidak perlu pakai manfaatnya, Puji itu Tuhan. sebenarnya puji Tuhan, haleluya, bersyukur. Iya. Karena artinya dia tidak mengalami resiko kehidupan. Iya. Gitu. Nah, kalaupun dalam 20-30 tahun itu asuransi itu pasti ada tekor gitu loh. Ada biaya di dalamnya. Ya, karena namanya di dalam kehidupan ini nothing for free, Kak. Contohnya No seperti free tadi yang lunch. kita sempat ngobrol lah sebelumnya tentang kita memiliki contoh satpam atau security. Iya, betul sekali. Jadi itu. Jadi Kak, dalam premi asuransi mungkin ada sebagiannya yang biaya yang harus hilang gitu. Iya. Nah, itu ya seperti Biaya proteksi kan. biaya proteksi, biaya asuransi namanya. Jadi seperti kita Punya security di punya rumah. satpam di rumah yang kita harus gaji. Iya. Bayar gaji. Nah, walaupun rumah itu kecurian ataupun tidak kecurian, Gajinya tetap dibayar. gajinya tetap harus dibayar. Ya, benar. Bahkan tiap tahun masa gajinya sama aja. Iya. Padahal usia kita sudah semakin tua. 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun ke depan gajinya harus naik dong. Iya. Betul apa betul? Tapi asuransi sekarang tuh sudah lebih lebih modern lah ya, tidak konvensional seperti dulu. Kayak di Kupang ini AIA sudah berapa lama? Kalau di Kupang sendiri sekitar 8-9 tahun. Tetapi kalau di dunia, dunia, di dunia itu lebih dari 100 tahun. Berarti terpercaya ya, makanya jaminan yang terpercaya. Iya, memang kalau pilih-pilih asuransi ya harus lihat company Iya, profilnya, iya, gitu. terus harus lihat laporan keuangannya. Iya, benar. Kan di situ terbuka kan di Iya. Google aja. Nah, di situ ada tuh tercantum aset dan liabilities-nya. Dan yang paling penting kita melihat RBC-nya atau kemampuan suatu perusahaan asuransi itu untuk membayar klaim kepada nasabahnya. Di mana OJK menetapkan 120% minimum. Nah, kalau di AIA sendiri, kalau kita lihat laporan tahun 2020 itu sekitar 500 sampai 600%. Berarti dia punya kemampuan yang cukup banyak Iya. untuk membayar klaim. Dan ini juga ya, AIA itu kan saya berapa kali lihat ada kegiatan CSR gitu, yang kayak memberikan sumbangan, terus pas hari raya ada. Itu kalau yang untuk agensi yang di Kupang itu ada memang dananya atau bagian dari ada memang programnya AIA seperti itu? Bukan sih, itu kita buat sendiri, Kak. Inisiatif ya dari. Iya, dari agensi. Kebetulan kita jadi setiap kali kita closing itu kita punya kontribusi
di uang kas, di mana uang itu akan dipakai seperti semacam ya kegiatan sosial CSR untuk jadi, NTT ya, jadi untuk kontribusinya NTT. membantu di NTT. Iya, jadi kalau closing di Chandra Utama Agency ada seperberapanya kita berikan untuk membantu ya orang-orang kegiatan-kegiatan susah, sosial ya. Betul. Pas momen Lebaran ataupun Natal. Jadi asuransi itu khususnya Heldas di Chandra Utama Agency ya, bagian dari AIA itu ada program CSR-nya, ada membantu support untuk sosial di NTT juga ya. Terus kalau ada yang bilang, kenapa sih harus butuh asuransi? Kita tuh butuh asuransi kenapa? Kenapa harus asuransi? Kalau kayak saya butuh tidur karena saya ngantuk, saya butuh energi, saya kenapa harus makan karena saya lapar, saya butuh asupan karbohidrat ini dan lain-lain. Jadi kenapa butuh asuransi? Kalau kenapa seseorang itu harus butuh asuransi, saya kasih ada 3 hal saja. Iya. Yang pertama bukti nyata, Kak. Apa tuh bukti nyata? Bukti nyata. Jadi kalau kita melihat sekeliling kita, mau saudara-saudara kita, saudara jauh kita, keluarga kita, tetangga kita, itu pasti kita melihat ada lah mereka yang sakit gitu kan, ada yang mengalami risiko, kecelakaan, kematian pasti ada terjadi Di sekitar kita ya. Nah, iya banyak. Nah, betul kan? Banyak. Nah, apakah kita itu kebal terhadap risiko? Siapa yang kebal? Iya. Siapa Tidak yang ada yang bisa tahu? memprediksi kematian, maaf amit-amit kecelakaan, dan sakit kritis. siapa yang bisa memilih resiko? Saya cuma mau yang sedang-sedang aja, perut sakit saja. Itu kalau mau saya juga mau. Dan terakhir juga saya mau tanyakan, apakah mereka mau pakai uang sendiri, Kak, kalau terjadi? Kalau bisa dibayarin. Kalau bisa dibayarin, kenapa tidak? Iya. Nah, itu bukti nyata. Yang kedua, bukti cinta. Kan kita bilang sama istri kita atau suami kita, I love you. Iya. Mana wujudnya? I love you. I love you too. Wujudnya mana? Iya. Kalau cuma ngomong saja. Apa bukti cinta? Actionnya. Iya. Nah, ini adalah satu bukti cinta adalah lewat asuransi. Iya. Karena apa? Karena kita ngambil asuransi itu sebenarnya bukan untuk diri kita sendiri, Kak. Bukan untuk kita sendiri, tapi justru untuk orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi. Karena kita tidak mau memberikan beban kepada mereka. Iya. Ya toh? Iya, karena meninggal, maaf ya, kalau meninggal aja tuh butuh uang loh. Betul. Untuk Tanahnya, pengurusannya segala macam, pasti butuh dana. Karena membeli asuransi bukan karena seseorang itu harus meninggal, tetapi karena yang ditinggal itu harus tetap hidup. Ya, hidup. Harus, ya. Kan mereka mau tetap hidup dong. Iya. Iya. Jadi jangan sampai kita punya tabungan yang sudah kita siapkan untuk mereka habis. Iya toh? Iya, apalagi kalau maaf ya, meninggalnya karena penyakit kritis. Betul proses pengobatannya pasti membutuhkan banyak biaya. Betul. Mungkin kalau sekarang kan ada BPJS ya, tapi kalau orang yang mendampingi orang terkasih yang misalkan harus bawa ke luar negeri atau harus ada case-case tertentu yang penanganannya tidak bisa dilakukan di tempat kita atau di Indonesia, kan pasti orang harus didampingi orang terkasih. Betul sekali. Itu biayanya juga bisa ditanggung oleh asuransi ya. Ada jenis-jenis. Ada Kak. Itu jadi ada sih yang untuk kesehatan atau sakit kritis atau meninggal dunia, banyak. Dan yang ketiga, jadi itu bukti cinta. Yang ketiga itu adalah tidak ada pilihan lain. No choice. Karena apa? Kita tidak mungkin dong tabung di bank, kan beda fungsi. Iya. Tabung di bank juga harus ya. Ya, itu kan memang harus ada tabungan lah. Tetapi fungsi di bank, deposito, saham, reksadana, obligasi dan segala macam berbeda. Tidak bisa menggantikan fungsi asuransi, di mana kita mengeluarkan uang sedikit, tapi bisa mendapatkan uang yang besar. Seperti case yang tadi ya. Iya. Di mana dia barusan mengeluarkan sekitar 18 juta lah ya. 5 tahun tapi 60 kali ahli warisnya mendapatkan 100.000. 100 lebih juta. Itu tidak ada di tempat lain.
celengan pun tidak bisa, hanya bisa di asuransi. Jaminan proteksi. Betul. Jaminan proteksi. Itu 3 hal, Kak. Jadi ya, saya jadi teringat banyak lah case. Contoh adalah teman meninggal, teman yang suaminya meninggal, pasangannya meninggal. Iya, suaminya ngomong cinta, tapi juga membuktikan dia cinta. Okay. Dia punya asuransi jiwa. Nah, saat meninggal, ahli waris polis cair, ahli waris istri dan anak 2. Gaya hidup, gaya sekolah, standar sekolah anak, gaya hidup semua tidak berubah. Iya, betul, Kak. Karena suaminya tetap hadir dalam bentuk, bukan hadir fisik ya, maksudnya membantu keuangannya itu tetap dibantu oleh asuransi. Itu salah satu juga sih peristiwa seperti yang buat saya juga ikut asuransi. Saya ikut asuransi juga loh. Saya juga ikut asuransi. Ya. Oh pasti. Iya, jadi memilihlah pilihlah asuransi yang sesuai kebutuhan saya, yang terpercaya profilnya dan sesuai kemampuan saya juga kan. Betul. Iya, saya mampunya berapa. Benar-benar juga harus melihat manfaatnya. Iya, manfaat yang saya butuhkan apa ya. Jangan sungkan-sungkan tanya agent lagi manfaat asuransi saya itu apa gitu loh. Jadi sehingga kita tidak beli semacam beli kucing dalam karung, kita tidak tahu apa-apa. Investasi bodong gitu. Jadi kita kan uang kita hasil kerja lah. Saya harus tahu. Saya setiap bulan ini asuransi. Jadi begitu ikut asuransi. Kalau pengalaman saya ya, saya ikut asuransi. Saya minta penjelasan yang jelas. Saya butuhnya ini. Saya usia begini, pasangan saya usia begini. Kami butuhnya ini untuk ini. Anggaplah kalau untuk kesehatan sudah ada yang mengcover, untuk aset mungkin ada yang sudah mengcover. Saya maunya yang untuk jiwa. Kalau saya cerita pengalaman. Jadi datanglah AIA dan bukan Helda loh ya. Saya nggak promosi ini bukan Helda. Jadi nggak apa-apa kok. Kita tuh suka mengedukasikan apapun ke masyarakat. Ya, asuransi apapun. Kebakaran juga loh harus. Kebakaran juga. Iya benar. Apapun asuransi itu bagus. Yang penting kita harus tahu manfaatnya. Ya, kita tahu agennya dan company profilnya. Itu aja sih. Sama kayak kejadian alam yang kayak Seroja ini kan juga ada kan yang asuransi rumahnya kan bisa ini atau bisa mobil diklaim. Dia tuh bisa juga. Asuransi itu juga maksudnya asuransi ini menurut saya kalau saya pribadi penting. Itu seperti sandang, pangan, papan, asuransi. Jadi jaminan gitu ya. Betul. Karena kita. Dalam literasi keuangan pun Kak. Jadi dalam financial planning itu pun mereka sudah memberikan memasukkan salah satu asuransi itu di dalam itu. Jadi kalau income kita tidak bisa kelola. Karena income bisa besok bisa naik turun, tapi kalau pengeluaran itu kita bisa kelola. Nah, pengeluaran itu dikelola pertama-tama yang mereka anjurkan adalah harus pajak. Itu juga suatu kepastian. Iya. Wajib pajak. Iya, kalau enggak kita diambil aset kita kan. Terus yang kedua, di situ dibilang perpuluhan atau amal. Kalau muslim bilang amal 2,5% kan. Zakat juga boleh amal. Terus kalau Kristen perpuluhan. Bayangkan loh Kak, itu masuk dalam financial planning. Itu nomor 2 setelah pajak. Nomor 3-nya hutang yang harus dibayarkan duluan, disisihkan duluan, bayar ya. Sebelum kita punya gaya hidup dan lain-lain. Hutang itu salah satunya kartu kredit. Iya, dan hutang itu Kak, itu ada maksimumnya Kak. Tidak boleh lebih dari 35% income kita. 35% itu juga dibagi lagi. Ada hutang yang produktif, di mana hutang itu menghasilkan income. Yang itu cuma dibatasi sekitar 20%. Anggaplah seperti berhutang untuk beli untuk tanah beli untuk bangun atau bangun kos-kosan. Iya, betul. Nah, juga ada hutang yang konsumtif. Nah, ini nih yang harus diperhatikan. Kartu kredit untuk beli tas branded, mobil branded, kayak gitu-gitu. Itu ngomong siapa? Helda ya? Jadi itu juga kan ada boleh lah ya menikmati juga, tapi berapa persen? Iya, jadi 15% saja itu, nggak boleh lebih dari situ. Kalau lebih kata financial planner loh, itu berbahaya. Financial planner Helda Lianto. Nah, terus yang nomor 4, jadi tadi kan ketiga hutang. Nomor 4 yang harus kita sisihkan apa? Peace of mind. Yang tadi kamu sebutkan. Yaitu asuransi. Menenangkan pikiran.
Saya Jadi safe, itu duluan, saya aman. itu duluan. Dan nomor 5-nya adalah investasi. Ya. Bayangkan berarti Kak, kita tidak boleh investasi dulu sebelum kita punya ketenangan pikiran. Ini dalam literatur keuangan. Jadi yang kelima itu adalah investasi. Investasi itu bagus dan penting sekali. Ya, bisa emas, Minimal ya. 10%. Itu contohnya kita beli emas, Iya, saham. kita beli ya tanah, saham. Iya. Ya kalau konvensional emas lah, deposito. Iya. Untuk apa? Untuk melipat gandakan kekayaan kita. Nah, setelah investasi baru yang keenam adalah biaya hidup. Biaya hidup pun juga kita lihat ada yang kebutuhan dan ada yang gaya hidup. Ya, keinginan gitu. Kalau kebutuhan yang harus didahulukan juga seperti uang pulsa, listrik dan sebagainya, biaya anak sekolah. Ya, itu paling itu penting duluan. ya. Baru gaya hidup. Gaya hidup ini seperti apa? Liburan, jalan-jalan. Itu juga penting. Kalau kita nggak refreshing bisa stres. Ya, penting ya liburan ya. Sangat. Semoga suami saya lihat ini. Suami saya nonton. Suami kamu juga kan sebenarnya kan cita-citanya kalau tidak pandemi kan. Iya, mestinya tahun ada ini ya kemana? berangkat lumayan lah. Tahun Iya, ini itu kita salah satu berangkat reward ke- loh. Iya. Reward dari asuransi juga Benar. ya. Jadi selain kita membantu dengan tulus nasabah, pastinya kita nggak dipungkiri lah, kita juga butuh. Butuh Namanya cuan. uang. Iya. Iya. Untuk hidupmu juga. Untuk membantu orang kamu juga butuh uang loh. Benar sekali. Mau bantu orang pakai apa? Benar sekali. Kamu juga harus punya uang untuk dana untuk bantu orang. Iya. Itu juga bagian dari biaya hidup loh. Iya, jadi sebenarnya ini juga bisa dibikin bisnis. Jadi maksudnya kalau kita bantu dengan Pilihan orang dengan profesi juga bisa loh ini. bantu orang dengan tulus, terus kemudian komisinya mengikuti Kak. Iya. Nah, komisinya kan lumayan. Saya Iya. sebagai ibu rumah tangga, saya tidak perlu minta dengan suami kalau saya mau bantu keluarga betul. saya. Iya. Iya kan? Saya mau beli apa-apa, mau berdonasi berapa banyak, saya tidak perlu minta ke suami juga. Kan punya gitu. income sendiri ya. Betul, dan bonusnya juga jalan-jalan. Iya. Gitu. Kalau- Dan bisnis ini tuh Kak, itu nggak perlu modal. Apalagi kita perempuan ya, modalnya cuma mulut juga. Dan kepercayaan dong. Iya, maksudnya modalnya ya nggak banyak, nggak besar kayak buka kios Kak. Iya. Terus kemudian nggak takut bangkrut, Iya. tidak ada expired, tidak usah takut bangkrut. Yang ditawarkan, yang dijual adalah sebuah jaminan yang pasti ya, Iya, begitu. yang terjadi di semua orang pasti akan mengalami itu. Rest in peace. Ah, ah. Iya dong. Cuman kita tidak tahu kapan. Iya. Jadi kita membeli suatu kepastian Kak dalam ketidakpastian. Waktunya kapan? Ya, semua di dunia ini tidak ada yang pasti. Harga Jadi kalau- cabai juga tidak pernah pasti, Oh, iya, itu harga sangat- emas tidak pernah pasti. Tetapi untuk rest in peace itu pasti, cuman tidak tahu di mana, kapan, dan karena apa. Ya, jadi asuransi bisa memberikan jaminan supaya pada saat kita rest in peace, orang-orang terkasih kita tetap bisa hidup. Yes, lebih baik kita meninggalkan mata air daripada air mata. Wow, saya suka itu. Benar. Iya. Kayak kamu cerita yang tadi yang kamu bantu Iya, yang itu, saya mau air mata itu. Saya sudah membayangkan, kalau cahaya yang begitu, ini kayak mujizat datang ya. Tidak sangka. Iya. Itu ya sangat membantu lah. Itu satu di secara sekian ini ya. Mm-mm. Jadi kalau misalkan sekarang, itu kan kalau orang mau bisa jadi pilihan lah ya, orang mau bisa pilihan profesi untuk menjadi agent asuransi atau financial planner. Bisa. Tapi kalau orang sekarang nih, saya mau asuransi, saya mau ikut asuransi, saya mau memilih asuransi, bagaimana saran yang baik dari seorang financial planner? Tidak bukan berarti diarahkan ke IA. Bagaimana sebaiknya seorang financial planner itu memberikan bagaimana orang untuk kalau orang ada yang mau ikut asuransi itu sangat banyak ya di luar sana, perusahaan banyak. Ya paling saya ngomong ini bukan berarti orang-orang tuh harus masuk di AIA Kak. Harus lewat Helda juga. Enggak harus. Tetapi paling tidak mindset mereka terbuka untuk berasuransi. Nah, lebih baik lagi kalau ya, jadi kenapa orang harus kalau mau ambil asuransi, bagaimana baiknya pilihnya bagaimana, apa? Pertama ya itu seperti yang tadi saya bilang, kita harus lihat company profile-nya. Sudah berapa lama
aset dan liabilitiesnya gitu Claim. loh, klaimnya, kemampuan membayar klaim, dan juga lihat manfaatnya Kak, benar sesuai kebutuhan kita nggak, gitu loh. Asal jangan karena kita kasihan saja, benar kita butuh itu, benar sesuai dengan kemampuan kita. Terus dan yang terakhir juga ya pilih agent. Nah, agent yang bisa menjelaskan dengan baik, yang bisa membantu kita waktu di saat kita butuhkan. Ya. Dan harus kenali juga ya kebutuhan dan kemampuan diri. Jadi butuhnya yang kayak apa, saya mampunya bagaimana, berapa gitu. Betul. Ya, untuk memberi jaminan ya. Oke, saya mau ikut. Oh ya, terima kasih. Saya mau ikut lagi gitu asuransi. Oh ya, Saya punya sih. Saya bisa tambahkan sedikit nggak? Ya, boleh silakan. Kenapa saya mau bilang, kenapa saya memilih AIA juga? Ya, Karena kenapa AIA? Ya, karena secara selain company profile, dia juga menjawab kebutuhan saya yang saya butuhkan, dan juga dia punya inovasi yang sangat keren-keren. Nah, terakhir ini, saya tahu ada produk-produk yang terakhir ini kalau kelebihannya itu ada dua. Yang pertama, AIA punya kerjasama dengan Medix. Itu adalah Medix ini adalah personal konsultan medis yang itu adalah 24 jam. Itu bisa berkonsultasi dengan kita. Kita sebagai pemegang polis. Iya. Kalau di luar sana, jadi kayak call center 24 jam gitu. Dia bukan call center, malah dia personal medis, manajemen. Medis loh. Jadi tim suster atau dokter. Di mana dokter-dokter sekitar 4.000 dokter secara global. Jadi seperti yang itu ada Denada. Enggak, website yang saya boleh sebutnya kayak mirip-mirip itu. Iya, tapi dia lebih level up. Lebih karena lebih detail. Iya, karena dia bukan cuman memberikan informasi saja, tetapi dia juga memberikan solusi. Gitu, apalagi orang kalau sudah sakit kritis ya Kak, kan mereka bingung tuh mau ke dokter mana, rumah sakit yang mana. Keluarga satu bilang, oh yang ini saja, pakai dokter ini saja. Yang keluarga satu bilang, oh pakai jamu ini saja gitu. Karena mereka kalau ini Medix ini dia memberikan solusi yang sangat tepat. Oh ini loh dokter yang spesifik untuk penyakit Anda. Oh iya benar, karena kan ini Medix kan punyanya AIA. Otomatis pemegang polis ini kan datanya ada. Iya, jadi itu sudah benar ya. Kalau di luar sana Kak, dan memang itu salah satu advantage ya di AIA. Kalau di luar sana Medix ini harus dibeli. Jadi orang kalau mau pakai Medix ini harus beli dengan harga 15.000 sampai dengan 20.000 US dollar per 3 bulan. Rupiahkan itu ya sekitar 150 sampai 220 juta. Nah itu sangat keren banget, bahkan adik saya juga sudah pakai soalnya. Halo adik Bobby gitu. Jadi itu sangat keren, dimana dia tuh juga kontrol. Jadi after operasi, after treatment mereka juga diikutin terus ya. Dia juga tanya gimana sudah visio atau belum, gini gitu. Jadi ya sangat bagus lah. Nah itu kelebihannya. Terus yang terakhir, AIA sini sekarang ini dia punya produk yang dimana ada AI Vitality, dimana kalau kita hidup sehat, kita melangkah lebih banyak, kita dilihat oleh heart rate-nya, misalkan heart rate-nya bagus, langkahnya banyak, maka kita dapat poin Kak. Oh makanya kemarin kamu nggak makan nasi karena menyesuaikan dengan gaya hidup sehat kamu kan. Jadi AIA ini bantu kita untuk hidup sehat. Iya, pantas saya udah langsing. Terima kasih. Puji Tuhan. Tolong disensor ya. Jadi dalam 1 minggu kalau kita dapat poin, kita dapat uang 30.000, dapat voucher dari GoFood, Gojek gitu. Terus untuk 1 tahun kalau kita dapat poin tertentu, maka kita dapat cashback dari premi asuransi kita. Jadi bukan hanya sakit saja uangnya cair, tetapi sehat pun AIA memberikan uang juga. Ya udah ini ya. Keren ya? Keren banget. Itu asuransi, aja sih. Asuransinya ini sudah menyesuaikan dengan gaya hidup ya, gaya hidup milenial. Gitu. Oh iya, sangat keren kalau saya bilang ini. Sangat keren. AIA, wow ya. Oke. Helda Lianto, Financial Planner Agency, Chandra Utama Agency, AIA. Berikan bukti cinta yang
nyata dan pasti. Salah satunya persiapkan asuransi untuk orang-orang terkasih. Saya Yunita untuk Ku Podcast setiap hari Rabu jam 11 siang. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share sebanyak-banyaknya.